Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Akhirnya terbongkar ya, Menteri Agama Yakut bersembunyi di mana dan Sambo juga bersembunyi ya, belum dieksekusi. Benarkah Ustadz Andri membongkar ini semua? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, harus tahu ini biar kasusnya cepat terungkap. Oke, kita lihat ke videonya ya. Tiba-tiba baru saja sekian bulan yang lalu Mahkamah Agung memotong dari hukuman seumur hidup, dipotong 50%. Ya itu tadi. Kenapa? Khawatir Jenderal Sambo nyanyi. Ya kan? Sama dengan Menteri Agama kita. Siapa Menteri Agama kita itu? Pak Yakut Kumas. Nah, kenapa Pak Yakut Kumas langsung hilang sampai sekarang? Ya kan? Khawatir nyanyi. Karena kalau nyanyi mesti yang dicokot siapa? Mr. Mulyono. Belum lagi yaitu dana haji yang kebetulan itu penjualan yang sebenarnya itu milik umat Islam yang berangkat haji yang reguler, dijual oleh Menteri Agama untuk VIP ribuan itu, Pak. Itu berapa M atau berapaan sampai seperti itu. Nah, akhirnya tidak menutup kemungkinan nanti 17 Agustus 2025 Jenderal Sambo akan dapat remisi, ya kan? Dapat remisi, ya otomatis kalau sudah dapat remisi bebas. Nah, itulah hukum di Indonesia. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya terbongkar rahasia itu. Bagaimana caranya Allah membongkar kasus itu? Ternyata yang membunuh pengawal Habib Rizik ini adalah anak buahnya atas perintah Jenderal Sambo. Jadi caranya Allah membongkar itu rapi sekali. Terjadi perselingkuhan Sambo istrinya, sehingga Yosua itu kan bersama istrinya Jenderal Sambo melihat langsung perselingkuhan itu yang dilakukan oleh Jenderal Sambo. Dari situlah terbongkar kasus di pengadilan, sehingga ternyata CCTV kilometer kejadian pembantaian pengawal Habib Rizik Syihab dengan CCTV yang ada di rumahnya Jenderal Sambo, orangnya cuma satu, yaitu Aceh, itu anak buahnya Jenderal Sambo, terbongkar di sidang pengadilan. Sehingga akhirnya sampai sekarang orang-orang yang membunuh pengawal Habib Rizik Syihab itu adalah kesatuannya Jenderal Sambo. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai dalam persidangan Jenderal Sambo langsung diketok palu hukuman mati. Tok. Apa yang terjadi? Jenderal Sambo ngancam, kalau saya jadi dihukum mati, saya akan bongkar buku hitam. Nah, buku hitam itu apa? Ternyata yang memerintahkan pembunuhan terhadap 6 pengawal Habib Rizik Syihab itu adalah Mr. Mulyono. Sehingga akhirnya hakim berubah dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Sampai akhirnya hakim langsung memutuskan saat ini juga Jenderal Sambo harus langsung masuk LP Cipinang. Nah, di sana di LP Cipinang itu ada Alvin Lee, yang advokat orang Cina itu.
Itu kan sudah dipenjara duluan, dikena kasus kan itu. Loh, ditunggu sama dia. Loh, mana Jenderal Sambo kok enggak ada? Enggak ada. Saya waktu itu dapat info A1 langsung saya sampaikan di pengajian Ahad pagi itu. Nah, akhirnya tiba-tiba baru saja sekian bulan yang lalu Mahkamah Agung memotong dari hukuman seumur hidup, dipotong 50%. Ya itu tadi. Kenapa? Khawatir Jenderal Sambo nyanyi. Ya kan? Sama dengan Menteri Agama kita. Siapa Menteri Agama kita itu? Pak Yakut Kumas. Nah, kenapa Pak Yakut Kumas langsung hilang sampai sekarang? Ya kan? Khawatir nyanyi. Karena kalau nyanyi mesti yang dicokot siapa? Mr. Mulyono. Belum lagi yaitu dana haji yang kebetulan itu penjualan yang sebenarnya itu milik umat Islam yang berangkat haji yang reguler, dijual oleh Menteri Agama untuk VIP ribuan itu Pak. Itu berapa M atau berapaan sampai seperti itu. Nah, akhirnya tidak menutup kemungkinan nanti 17 Agustus 2025 Jenderal Sambo akan dapat remisi. Ya kan? Dapat remisi. Ya otomatis kalau sudah dapat remisi bebas. Nah, itulah hukum di Indonesia. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, beda dengan nenek saya ini yang situ Bondo itu. Karena dia lapar, beliau lapar, khawatir meninggal, dia masuk ke hutan, ambil satu pohon, ya kan, pohon ditebang, dijual, ketangkap oleh polisi hutan, langsung ditahan sampai persidangan, langsung divonis 1 tahun gara-gara ngambil satu pohon untuk makan karena lapar. Sementara konglomerat Cina di Kalimantan bakar 20.000 hektar bebas. Kenapa? Di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk silaturahmi di tempat kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah. Saat itu beliau berada di Mekah Al-Mukarramah bulan Januari 2019 saat saya membawa rombongan umroh 45 orang dari PT saudaraku. Jadi alhamdulillah, kenapa beliau ditarget untuk dibunuh, Habib Rizik Syihab? Bahkan ketika beliau sebelum hijrah ke Mekah, itu upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab itu sudah ke-11 kali. Habis itu beliau hijrah ke Mekah. Jadi ba'da salat subuh berjamaah, beliau langsung ke perpustakaan pribadi untuk mengkaji kitab-kitab. Nah, pakai sniper, ditembak pakai sniper. Alhamdulillah, Allah berikan keselamatan, meleset, tapi kaca pecah, meleset. Keesokan harinya seorang brimob mati bunuh diri. Nah, itu. Saya waktu itu punya analisis, tidak mungkin bunuh diri, pasti dibunuh untuk menghilangkan jejak. Itu. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh intelijen Muslim di Indonesia dan tokoh-tokoh nasional minta kepada Habib Rizik Syihab, karena beliau aset umat, beliau diminta segera hijrah ke Mekah. Itu upaya pembunuhan yang ke-11.
Kenapa? Itu kan pasca peristiwa 2 Desember 2016. Pada saat itu, Masya Allah, Habib Rizik Syihab bisa memimpin umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Itu jumlah yang hadir dihitung oleh Google, mulai dari Monas, Bundaran HI, sampai terus itu sampai tidak ke foto. Itu Google menghitung yang hadir pada saat itu, hari itu 13.500.000 orang. Masya Allah, dahsyat itu. Itu tanpa undangan, nggak ada undangan itu. Semua digerakkan oleh Allah, karena peristiwa itu kan merespon penghinaan Ahok terhadap Al-Quran, iya kan? Terhadap surah Al-Maidah ayat 51 itu, iya kan? Nah itu, Al-Quran dihina. Dan respon umat Islam ketika bendera Rasulullah dibakar di Tasikmalaya, ya kan? Itu. Jadi dua peristiwa itulah yang akhirnya Allah gerakkan hati-hati umat Islam dari Sabang sampai Merauke kumpul di Monas. Itu kebesaran ilahi, keberkahan ilahi yang diberikan untuk Indonesia. Tapi setelah peristiwa itu, Habib Rizik Syihab berhasil, sebelum peristiwa 2016 itu, 2014 Habib Rizik Syihab berhasil bersama tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia berhasil membongkar di Indonesia ada kekuatan mafia yang ingin menghancurkan NKRI. Sekaligus beliau berhasil mendeteksi 30 indikasi kebangkitan komunis gaya baru di Indonesia. Sehingga akhirnya saat itu beliau ditarget untuk dibunuh. Apalagi pasca peristiwa 212. Sampai akhirnya Dr. Saganda Nainggolan, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, ketika beliau ceramah di sebuah masjid di Jakarta, beliau memberikan statement, satu-satunya orang yang ditakuti oleh Cina dan 9 naga itu adalah Habib Rizik Syihab. Saat itu langsung Dr. Saganda Nainggolan ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri dengan ancaman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Padahal cuma menginfokan, iya kan? Itu langsung ancaman 6 tahun penjara. Padahal ketika warga negara Republik Indonesia menyampaikan pendapat di publik, di muka umum, itu Undang-Undang Dasar 1945 itu dilindungi oleh negara, ya kan? Dilindungi oleh negara. Jadi kalau ini istilahnya langsung dianggap ini pidana, itu jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga akhirnya ketika beliau ketemu di Jogja, saya ketemu beliau di Jogja, saya tanya, Pak Saganda Nainggolan, gimana proses hukumnya? Ustaz, ya cuma ancaman saja, 6 tahun penjara. Sampai sekarang belum ada SP3. SP3 itu kalau sudah selesai perkara itu SP3, tidak ada, ngambang. Kenapa? Kalau itu diteruskan, otomatis itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara kita. Kenapa? Setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat di muka umum, boleh, itu dilindungi oleh negara. Nah ini cuma ngomong itu saja langsung ditangkap. Ini kan berarti kan
pelanggaran aparat, melanggar konstitusi negara, sehingga sampai nah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang akhirnya Habib Rizik Syihab, ketika saya bertemu dengan beliau ngomong, Ustadz Andri, sebelum antum ke sini ada dua petinggi Indonesia yang datang. Yang pertama Kapolri 2019 itu Jenderal Tito Karnavian. Yang kedua Kepala BIN Badan Intelijen Negara Jenderal Budi. Teman-teman semua, itu dia tadi penjelasan dari Ustadz Andi Kurniawan tentang Menteri Agama Yakut dan Sambo ya. Karena dia harus tahu ini dan ternyata bersembunyi ya. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.